Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dilimpahkan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, keselamatan, serta nikmat keterbukaan hati kita untuk selalu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita alami saat sekarang ini. Dan semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir dengan banyak-banyak berselawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sabar dalam perspektif Islam. Sabar dalam perspektif Islam itu adalah salah satu nilai utama yang ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian dari sabar itu adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi kesulitan, ujian atau cobaan serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Makna sabar dalam Islam ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sabaran dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan yang lainnya. Ujian dan cobaan dalam hidup ini merupakan bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan sabar. Yang kedua, kesabaran dalam menjaga perintah Allah. Kesabaran dalam menjaga perintah Allah ini maksudnya kita harus tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, meskipun banyak tantangan atau godaan yang menghalangi. Termasuk kesabaran dalam beribadah ini contohnya seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang ketiga, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah. Sebaliknya, ketika kita disuruh sabar untuk melaksanakan segala perintah Allah, maka kita juga harus tetap sabar untuk menjauhi larangannya. Artinya, menjauhi segala perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang seringkali menggiurkan, tetapi ini tidak dianjurkan dalam agama. Kesabaran ini adalah bentuk pengendalian diri kita untuk tetap menjaga diri berada di jalan yang benar. Kemudian yang keempat, sabar dalam berdoa dan memohon pertolongan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersabar dalam berdoa dan menunggu pertolongan Allah. Ketika kita berdoa, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus yakin Allah itu pasti akan mengabulkan doa setiap hamba yang memohon kepadanya. Maka ketika doa kita belum terkabul, berarti kita harus sabar, karena doa itu tidak begitu kita sampaikan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mengetahui yang terbaik bagi kita. Kemudian dalam ayat Al-Quran, sabar ini digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di ayat lain juga kita bisa lihat, yaitu dalam Az-Zumar ayat 10 dikatakan yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Jadi kalau kita ambil sebuah intisari dari makna sabar itu, dalam gambaran yang sudah saya paparkan tadi, sabar itu berarti adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Itulah makna sabar. Kemudian dalam hadis Nabi juga digambarkan, yaitu tentang sabar. Dalam hadis Nabi digambarkan bahwa menjalani ujian dengan ketahanan dan kesabaran hadis itu ada tentang sabar, yaitu yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka dia akan menguji. Riwayat At-Tirmidzi. Baik, selanjutnya jenis-jenis sabar dalam Islam ini ada beberapa, yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan, yaitu menahan diri untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah. Artinya kita harus tetap sabar, konsisten, tetap komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah. Ya contohnya sholat. Yang kedua, sabar dalam menghindari dosa. Di sini maksudnya kita harus tetap sabar menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi masalah atau musibah. Menahan diri dari keluhan dan tetap pasrah kepada takdir Allah itu termasuk salah satu yang disebut dengan sabar, yaitu sabar dalam menghadapi musibah.
Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup adalah salah satu sabar yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh Muhammad SAW dalam hadisnya. Ya. Contoh dari perbuatan ataupun contoh sikap-sikap sabar bisa kita kembali ke sejarah yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya bagaimana Nabi Ayub bersabar dalam menghadapi penyakit dan kehilangan harta. Ketika Nabi Ayub menghadapi penyakit, bukan cuma harta, keluarga, istri dan anak juga meninggalkan beliau, tapi beliau tetap sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Kemudian Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf ketika difitnah, kemudian dijebloskan dalam penjara, walaupun sebenarnya tidak bersalah, tapi Nabi Yusuf tetap bersabar dalam penjara dan menghadapi ujian itu dengan penuh bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hikmah sabar atau manfaat sabar ini bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, dengan sabar maka seseorang akan memiliki ketenangan jiwa, mengurangi stres dan kekhawatiran, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk manfaat sabar sebagai peningkatan keimanan seseorang. Kemudian, orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pahala dari Allah dan menghindari dosa. Kemudian, dengan bersabar maka kita akan meningkatkan ketahanan mental seperti yang sudah saya sampaikan tadi di manfaat sabar yang pertama. Dengan kita meningkatkan ketahanan mental, maka kita akan memperoleh ketahanan jiwa dalam menghadapi segala cobaan hidup. Dalam Islam, sabar bukan hanya pasif atau menunggu tanpa berbuat, tetapi juga harus aktif, artinya dalam berusaha dengan tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah kita cara mengembangkan sabar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada langkah-langkah yang perlu kita kembangkan agar sabar bisa terpatri atau terbiasa kita bersikap sabar dalam kehidupan. Yang pertama, dengan meningkatkan iman. Artinya bagaimana memperdalam pengetahuan agama tentang Islam dengan ajaran sabar, atau memperdalam pengetahuan sabar dalam perspektif Islam. Bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan sabar dalam kehidupan. Kemudian setelah kita memperdalam itu, kita barengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menanamkan dalam diri kita sikap sabar. Dengan usaha dan berdoa, insya Allah kita akan bisa tetap memiliki sifat sabar dalam menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan. Yang kedua, berlatih sabar. Artinya, kita harus menghadapi tantangan sekecil apapun itu dengan sikap sabar. Dengan sabar itu, dalam menghadapi tantangan, maka akan memperoleh hikmah yang besar. Yang ketiga, dengan bersyukur. Artinya, menghargai nikmat Allah dan tidak mengeluh. Artinya, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukurinya. Dalam ayat dikatakan bahwa apabila kamu mensyukur dengan nikmatku, akan kutambah nikmat itu. Dan apabila kamu tidak mensyukuri, maka azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk bisa bersikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan ketenangan hati. Yang kedua, berzikir, membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran yang menyenangkan. Berzikir ini sangat dianjurkan. Baik zikir itu dilakukan setelah kita selesai melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunat juga. Berzikir ini bisa saja kita lakukan walaupun tidak dalam keadaan melakukan ibadah atau sholat. Kemudian selanjutnya, bagaimana menghadapi ujian dengan sabar. Ini seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, saya ulangi kembali bagaimana praktek sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghadapi masalah finansial, yaitu bisa kita lakukan dengan keyakinan bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar. Maka artinya, agar sabar itu terpatri dalam diri kita, maka kita harus yakin bahwa tempat curhat yang sesungguhnya, tempat curhat yang sebaik-baiknya adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah, terutama sholat. Yang kemudian, yang kedua, mengatasi konflik, yaitu bagaimana kita menghadapi konflik dengan sikap berbicara yang baik dan bersikap tenang. Yang ketiga, menanggapi kritikan, yaitu dengan menerima dan memperbaiki diri tanpa emosi yang berlebihan. Contoh, masalah finansial, bagaimana kita membuat rencana keuangan, baik itu dalam kehidupan rumah tangga atau di tempat bekerja, dan dengan berdoa, diiringi dengan doa. Contoh yang kedua, masalah konflik, bagaimana kita cara sabarnya mencari solusi damai dan saling memahami. Itulah beberapa keterangan ataupun sabar dalam perspektif Islam.
Tadi saya sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 tentang sabar. Dalam ayat tersebut diajarkan bahwa menjadikan sabar dan sholat sebagai dua sumber kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan kesulitan hidup. Allah menyatakan bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar, memberikan pertolongan dan keberkahan bagi orang-orang yang sabar. Sabar dalam ayat ini mencakup kepada ketekunan dalam menjalankan kewajiban agama, menahan diri dari godaan dan cobaan hidup, serta ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Dan terakhir, harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari apa yang sudah paparkan, dari mulai awal sampai akhir tadi, maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar, kita dapat memperkuat hubungan dengan Allah atau hablum minallah, meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan pahala yang besar. Marilah kita tingkatkan kesabaran dalam segala aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi semua ujian atau setiap ujian. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dengan materi ini, insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengaplikasikan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi segala ujian dan tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian yang diberikan bisa akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan selalu, insya Allah semoga Allah selalu melimpahkan ridho dan rahmatnya kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Demikian saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.